adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Hari ini kita mulai ibadah sekolah minggu. Bagaimana dengan kalian? Sudah siap semua? Kalau sudah siap, kita menyanyi lagu yang pertama yang berjudul Big or Small. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik, lebih semangat lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Adik-adik, ikutin doa kakak dalam hati ya. Semua lipat tangan, tutup mata, duduk manis. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kalau sampai hari ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih melindungi kami, Engkau masih mengasihi kami. Ya Tuhan, saat ini kami sedang memulai ibadah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, biarlah Tuhan dari ibadah ini kami menerima berkat daripadamu dan menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Ya Tuhan, bagi teman-teman kami yang kurang sehat atau ada masalah apapun, kami bawa mereka dalam doa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, masih semangat kan ibadah?
adanya di rumah, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Persiapkan Hatiku Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, adik-adik semua sehat. Adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, kita berdoa. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami dalam 1 minggu ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menjaga hati kami, agar kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik melalui kakak sekolah minggu.
Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami sampai akhir ibadah ini. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita hari ini adalah bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya kita ucapkan sama-sama, bersama Tuhan aku bisa. Melalui firman Tuhan berbicara kepada kita tentang dua hal. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua yaitu doa. Iman dan doa. Iman yaitu kepercayaan kita kepada kuasa Allah. Doa, kita berbicara dengan Tuhan. Adik-adik, kakak mau bertanya, adik-adik sering berdoa enggak? Ya. Adakah di antara adik-adik yang tidak pernah berdoa? Oh, tidak ada. Semua adik-adik rajin berdoa. Apakah doa adik-adik sudah dikabulkan Tuhan? Oh, sudah. Berarti Tuhan kita baik. Adik-adik, berdoa yaitu kita berbicara kepada Tuhan. Kita meminta sesuatu yang kita perlukan kepada Tuhan. Kalau kita berbicara dengan Tuhan, tentu kita harus sopan. Ya kan adik-adik? Adik-adik pernahkah minta sesuatu kepada bapak atau mama? Oh iya, pernah. Ketika adik-adik minta, apakah papanya langsung mengabulkan atau memberikan permintaannya? Oh, tidak. Terus adik-adik minta lagi? Iya. Nah,
Adik-adik, kalau kita minta sesuatu kepada papa atau mama, kalau papa tidak memberikannya hari ini, kita minta lagi besok. Besok juga tidak diberikan, adik-adik minta lagi. Lalu bapaknya berjanji, iya nanti akan bapak kasih. Tunggu bapak ada uang ya, kata bapaknya atau mamanya. Setelah ada uangnya, adik-adik minta lagi. Sampai permintaan adik-adik diberikan oleh papa atau mamanya. Demikian juga kita meminta kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta apa yang kita butuhkan. Kita minta terus-menerus sampai kita mendapatkannya. Kita minta dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dan dengan rendah hati. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Seperti firman-Nya yang berkata di ayat 22 tadi. Kita baca sekali lagi ya, ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa yang kita minta kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, dengan teguh, dengan tekun, kita akan menerimanya dari Tuhan. Jadi adik-adik harus rajin atau tekun berdoa. Adik-adik masih ingat kan kisah Goliat dengan Daud? Nih, lihat adik-adik gambarnya kakak. Ini Goliat, seorang yang berbadan besar. Dia seorang raksasa. Sedangkan Daud, dia orang biasa, sama seperti kita, berbadan kecil dan pendek. Dia tidak mempunyai apa-apa. Dia harus berperang dengan Goliat. Daud hanya mengandalkan Tuhan. Daud percaya dia akan bersama-sama Tuhan melawan Goliat. Daud datang dengan mengandalkan nama Tuhan. Sedangkan Goliat datang dengan mengandalkan pedang. Apa yang terjadi adik-adik? Nih, lihat. Daud tidak mempunyai pedang seperti Goliat. Dia hanya mempunyai sebuah ali-ali atau ketapel dengan batu. Tapi dia yakin dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dia akan menang melawan Goliat. Hanya sekali ayunan saja dia lempar, kena jidatnya Goliat, lalu Goliat tos. Goliat kalah. Lihat gambarnya lagi. Goliat kalah. Daud bersorak. Dia bersyukur kepada Tuhan karena doanya didengarkan oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, dia tidak bisa melawan Goliat. Dengan kuasa Tuhan, dia bisa memenangkan peperangan itu. Nah, yang kedua, adik-adik masih ingat kisah Raja Hizkia? Raja Hizkia sakit dan bahkan mau mati. Umurnya tidak panjang lagi. Dia sakit. Nabi Yesaya datang kepadanya berkata, Hizkia, sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu.
sebab umurmu tidak lama lagi. Mendengar perkataan itu, Nabi Hizkia sedih. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dan setia di hadapan-Mu. Lalu dia menangis. Setelah berdoa dia menangis. Karena dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dan Raja Hizkia percaya bahwa dengan kuasa doanya itu Tuhan mendengarkan doanya dan mengabulkan apa permintaan Raja Hizkia. Apa yang terjadi adik-adik? Raja Hizkia sembuh dari penyakitnya. Dan Raja Hizkia ditambahkan umurnya selama 15 tahun lagi. Itu karena Raja Hizkia sungguh-sungguh tekun, percaya kepada Tuhan bahwa doanya akan dikabulkan. Adik-adik juga mau ujian kan? Ketika adik-adik mau ujian, pasti adik-adik ada rasa khawatir. Aduh, gimana nanti ya menghadapi ujiannya? Pasti seperti itu. Apakah aku bisa menjawab soal-soalnya? Nah, adik-adik, kita datang kepada Tuhan. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan akan menolong kita. Dan kita harus percaya akan doa kita itu, akan kuasa doa. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kepintaran, sehingga kita bisa mengikuti ujian dengan baik, mendapatkan nilai yang baik. Tetapi bukan cukup hanya berdoa adik-adik. Kita harus berusaha juga. Kita harus rajin belajar, berusaha dan berdoa, atau berdoa dan berusaha. Kita tidak cukup hanya berdoa, tetapi kita juga harus berusaha, yaitu belajar. Kita harus rajin belajar supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, kita mendapatkannya. Adik-adik, seperti firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 7, kita baca sama-sama ya. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi ya adik-adik, kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Melalui firman ini kita harus tekun meminta kepada Tuhan. Kita harus tekun berdoa kepada Tuhan. Ada 3 pesan Tuhan buat kita hari ini, yaitu yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa dengan kuasa doa Tuhan akan berkuasa atas hidup kita. Yang kedua, yaitu kita harus rajin dan tekun berdoa, karena doa adalah napas hidup kita. Dan yang ketiga, adik-adik harus taat, setia, dan takut akan Tuhan. Oke adik-adik, jadi kita harus senantiasa percaya, tekun berdoa, setia, dan taat kepada Tuhan. Amin.
Sampai di sini firman Tuhan. Semoga adik-adik semua dapat melakukan firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang sudah menjaga kami dalam ibadah ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke tangan-Mu, agar Tuhan yang senantiasa berkuasa atas hidup kami. Berikanlah kami iman percaya yang kuat, sehingga kami senantiasa menyerahkan segala pekerjaan kami, segala kebutuhan kami hanya ke tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan mengabulkan segala permohonan-permohonan kami. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu memberikan segala-galanya buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, orang tua kami, dan bahkan semua pelayan gereja-Mu dan jemaat-Mu. Berkatilah Tuhan, berikan kesehatan umur panjang bagi kami semua, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan dengan sukacita. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek,
Masih semangat adik-adik? Kita akan membawakan lagu pujian yang ketiga, yaitu Bapa ku datang padamu. Yang semangat ya. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita menyanyi sekali lagi ya adik-adik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kita masih bernyanyi ya. Masih semangat kan? Ayo semuanya berdiri. Kita bernyanyi, saya senang berdoa. Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. Adik-adik, tema kita untuk minggu ini adalah bersama Tuhan kita bisa. Maksudnya segala yang kita harapkan, segala yang kita impikan, kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang bekerja, dan kita yakinkan bahwa bersama Tuhan yang kita harapkan akan Tuhan kabulkan. Dan untuk kreativitas minggu ini adalah adik-adik mewarnai gambar. Ya, mewarnai gambar, nanti warnanya yang rapi, boleh dikasih gradiasi ya supaya jangan polos banget. Yang itu juga untuk melatih adik-adik supaya semakin mahir dalam mewarnai. Oke? Dikumpul paling lama hari Rabu pukul 5. Ya, hari Rabu pukul 5.
Oke, kakak tunggu ya. Adik-adik masih semangat? Kita menyanyikan lagu yang terakhir, lagu kelima ibadah hari ini, yaitu dari Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita berdoa sama-sama, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Adik-adik, ingat pesan kakak tadi, kita harus rajin berdoa. Jangan lupa ya, selalu berdoa mengandalkan kuasa Tuhan. Oke adik-adik. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan makan makanan sehat ya kalau keluar rumah. Adik-adik, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.